Nah, kalian kalau bingung seperti apa, tanya ke AI. AI akan memberikan beberapa opsi rumusan masalah. Ambil yang nanti sesuai dengan apa yang akan kalian ambil. Jangan diambil semua di ChatGPT itu, tapi ambil yang kira-kira menurut kalian bisa lakukan. Seperti itu. Jadi apa yang dikasih oleh ChatGPT jangan sampai semuanya diambil, ambil yang perlu-perlu saja. Ya. Boleh kalian menggunakan ChatGPT untuk membantu atau pakai cloud pakai apa saja boleh. Ya. Setelah itu ada batasan masalah. Ya, tanya ChatGPT juga batasan masalahnya apa. Ambil batasan masalah yang sekiranya itu cocok dengan rumusan masalah yang kalian ambil. Jangan pas tinggal copy paste akan kelihatan nanti. Ya. Akan kelihatan kalau cuma copy paste. Ya. Seperti itu. Terus ada tujuan masalah, bisa tanya juga ke AI, monggo silakan, dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Ya. Tujuan harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Oke, selanjutnya ada metode ya, ada metode. Metode ini metode apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Metodenya apa gitu ya? Metodenya apa? Di dalam metode itu ada diagram alir penelitian. Ya. Jadi nanti metodenya sebut aja lah metodenya neural network semuanya. Seperti apa diagram alir penelitiannya? Ini bukan metodologi penelitian, metode yang digunakan, metode kecerdasan buatan yang digunakan gitu ya, metode KCB ini, metode kecerdasan yang digunakan apa? Contohnya neural network, long short term memory dan lain-lain, monggo silakan dikasih di sini. Diagram alir penelitian apa? Diagram alir penelitian itu lebih cenderung fokus pada bagaimana kalian menyelesaikan penelitian kalian. Ya. Diagram alir penelitian gimana caranya untuk menyelesaikan itu, bagaimana langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam penelitiannya seperti apa. Contohnya ngambil dataset, setelah itu datasetnya diapakan, setelah itu dinormalisasi dan lain-lain. Nah, itu nanti di diagram alir penelitian. Ya. Jadi kalian daripada saya yang menjelaskan itu lebih baik kalian minta penjelaskan ke ChatGPT, itu akan diajarkan ya gimana membuat diagram alir penelitian itu. Sebenarnya yang penting kalian mau baca itu sebenarnya sudah banyak di internet ya. Terus yang terakhir itu ada hasil ya. Hasil itu apa hasilnya? Di sini ada dua nanti ya. Pertama ada coding. Jadi coding dari contohnya pakai neural network kalian untuk produksi jagung semuanya, maka codingannya harus jelas gitu ya. Pakai Google Colab monggo, pakai VS Code monggo. Nanti kan di coding itu pasti muncul akurasi berapa, itu pakai ada grafik-grafiknya. Nah, itu nanti yang ditampilkan di hasil ya. Jadi ada codingannya, setelah codingan itu nanti ada hasilnya seperti apa. Nah, itu yang penting. Itu yang paling bagus itu di Google Colab, gitu ya. Di Google Colab nanti itu ditampilkan di hasil, ya. Hasilnya seperti apa. Oke ya, itu yang perlu, yang akan menjadi proyek akhir teman-teman sekalian. Jadi monggo dioptimalkan ya untuk proyek akhirnya ini, dioptimalkan. Jadi saya jelaskan lagi bahwa saya tidak akan masuk setiap minggu ya. Yang paling penting kalian belajar mandiri ya, untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi di akhir semester proyek ini harus sudah selesai ya, seperti itu ya. Tuh, nah di sini ya ada beberapa kita untuk neural network gitu ya. Sorry ya. Untuk kecerdasan buatan ini ya, kita menggunakan dataset ya. Jadi ada hal yang paling penting untuk kecerdasan buatan ya, untuk machine learning, AI dan lain-lain itu ada hal yang fundamental yang perlu
yang perlu disiapkan ya, yaitu adalah dataset. Ya. Oke, saya masuk ke kedua gitu ya. Jadi ada yang namanya dataset. Dataset itu yang paling penting ya. Jadi untuk kalian bisa membuat pemodelan menggunakan kecerdasan buatan, yang paling penting pertama adalah dataset. Nah, dataset itu nanti akan digunakan untuk proses training dan testing. Jadi nanti dataset itu nanti akan dibagi dua. Yang pertama adalah data training namanya. Ya. Apa data training itu? Adalah untuk melatih model, melatih metode, atau melatih model kecerdasan buatannya, itu namanya adalah training, melatih. Ya. Yang kedua ada testing. Ya. Testing itu adalah uji coba ya, uji coba model. Nah, itu. Uji coba model. Nah, ini ya hal yang paling penting yang perlu disiapkan dulu. Contoh tadi, kalian ingin memprediksi produksi jagung semuanya. Maka kalian harus punya dataset tentang jagung. Kalau tidak ada punya dataset, ya tidak bisa kalian membuat prediksi jumlah jagung tahun depan. Kalau kalian tidak punya dataset jumlah jagung pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi dataset adalah hal yang paling fundamental yang perlu disiapkan untuk membangun sebuah model kecerdasan buatan. Dari mana kalian bisa dapat dataset itu? Nah, jadi sebelum kalian menentukan judulnya, maka kalian topiknya kan sudah jelas kecerdasan buatan. Sebelum kalian menentukan objeknya, maka kalian harus tentukan dulu datasetnya. Ya. Dataset kalian bisa ambil di Kaggle, salah satunya ya, Kaggle, ada di Kaggle. Atau bisa ambil di Mendeley data namanya, ya. Mendeley data. Jadi kalian nanti menentukan objek itu ya berdasarkan dari ini dataset yang kalian ambil dari repository dataset. Contohnya ada Kaggle, ada Mendeley, dan ada yang lain juga. Monggo dipersilahkan ya. Jadi ini ya. Jadi sebelum kalian memodelkan, menentukan judul atau topik, kalian harus tentukan dulu temukan dulu datasetnya. Ya. Contohnya tadi produksi jagung semuanya. Ya. Jadi kalian harus punya dataset tentang jagung. Ya. Nah, saya coba ya masuk ke Kaggle, kaggle.com. Kaggle. Saya stop dulu. Ketikkan presentasi. Saya masuk ke Kaggle ya. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk bisa kalian muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk dataset ya. Contohnya tadi jagung gitu, corn ya, corn prediction semuanya ya. Dan enggak kira-kira, sorry. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Corn prediction. Nah, ini ada ini top agriculture dataset ya. Ini ada ya. Weekly corn price prediction. Nah, ini bisa. Saya coba aja cari. Oke. Dan enggak datasetnya. Yes. Ini dan datasetnya ya. Cek datasetnya. Ini banyak global. Mana? Corn weekly corn price. Nah, ini harga ini ya.
Ini contoh. Nah, ini datasetnya di sini ada, ya tinggal di-download aja datasetnya. Nah, ini weekly corn price nih harga jagung per minggu gitu ya. Nih, ini lengkap ini. Nah, contohnya ini, kalian bisa ambil ini, tinggal di-download aja ya. Setelah itu baru nanti kalian coba menggunakan metodenya gitu ya. Nah, contoh ini ya. Nah, kalian bisa nanti ambil ini atau yang lain gitu ya. Monggo silakan ambil topik-topik atau objek-objek yang menarik tentang kecerdasan buatan yang up to date. Itu yang paling penting. Ya, salah satunya di Kaggle, terus ada Mendeley Data ya. Kalau di Mendeley itu saya masuk ke Mendeley ya. Mendeley dataset. Mendeley data. Oke. Mendeley data. Tak masuk. Lemot. Apa kok lemot ini? Lah, kelihatan ya? Belum ya? Popo. Udah, Pak. Udah ya? Kelihatan, Oke. Pak, kelihatan. Ya, ini adalah salah satu tempat untuk kalian mencari data gitu ya. Contohnya tentang irrigation, kan irigasi kalau saya. Irrigation, ya, irrigation dataset sebenarnya. Irrigation prediction dataset sebenarnya. Oh. Beli-beli. Nah, ini dia munculnya di sini beberapa data itu ya tentang irrigation ini. Stability prediction dataset, transition prediction dataset, dan lain-lain itu ya. Jadi kalian bisa ambil di sini ya. Synthetic stroke prediction. Oh, ini deteksi stroke gitu ya. Ini deteksi untuk apa namanya? Untuk grade mahasiswa siswa gitu ya. Monggo silakan. Nah, ini kan lengkap di sini. Monggo. Ini bisa diambil. Ini bagus ini dari Mendeley ini. Ya, contoh ini ada dua, ada Kaggle dan ada Mendeley. Monggo nanti kalian bisa mencari datasetnya di situ. Ya. Jadi nah itu ya. Jadi sebelum kalian menentukan judulnya apa, kalian cari dulu datasetnya. Ini dataset sekunder. Kalian tidak usah buat dataset sendiri. Tapi ngambil dari dataset sekunder saja, bisa ngambil dari Mendeley, bisa ngambil dari Kaggle, silakan. Nah, dari situ nanti kalian coba untuk memasukkan itu dataset itu ke dalam sebuah model, sehingga nanti menghasilkan sebuah model, entah itu prediksi, entah itu estimasi, entah itu nanti optimasi dan lain-lain. Ya, tuh itu yang perlu disiapkan. Jadi nanti proyek akhir kalian adalah yang sudah saya sebut tadi, ya, yang sudah saya sebut tadi. Nanti saya share presentasi tadi, ya. Saya share nanti ke ke Google Classroom untuk template-nya seperti apa. Jadi kalian nanti mengerjakan tugasnya berdasarkan dari template yang sudah disediakan. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan, insya Allah offline di kampus. Ya. Jadi ada pertanyaan dulu untuk saat ini? Tidak ada. Halo, ada pertanyaan? Atau tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti sudah paham ya terhadap proyeknya. Nanti saya share template-nya untuk kalian segera mengerjakan. Lebih cepat, lebih baik gitu ya. Biar kalian nanti ketika sudah puas, nggak usah bingung-bingung, sudah selesai pekerjaannya gitu ya. Dan tolong juga
Kalau enggak paham bisa bisa konsultasi di fakultas kalau ada yang enggak paham gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri absen dulu. Absennya sudah saya share di kolom komentar, monggo. Yang masih belum. Insya Allah sudah semua, Pak. Bapak Sudah. izin bertanya, Bapak. Ya, monggo. Apakah dalam 3 minggu kebelakang ini dari sekarang, apakah saya pernah tidak mengerjakan tugas Bapak? Kalau ada tugas Bapak yang saya tidak kerjakan, mohon beri waktu saya 1 minggu, Bapak, untuk menyelesaikannya lagi, Pak. Ini masih belum ada tugas ini, baru ini tugasnya. Oh, enggak, Pak. Baru Saya ini kira tugasnya. Saya Jadi ini kira nanti tidak ada tugas. Maaf, Pak. Absennya ada di kolom komentar, atau monggo teman-teman yang bisa mengakses kolom komentar bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Jadi ini masih tugas pertama ya. Ini tugas pertama dan terakhir. Saya biasanya enggak banyak ngasih tugas. Tapi tugasnya tugas besar seperti ini, tapi ini jadi tugas untuk UAS sampai UTS, dari UTS sampai UAS ya. Ya, nah itu ada klik 2 kali kalau tidak bisa. Oke, saya tunggu untuk teman-teman untuk menyelesaikan